Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali melanjutkan tentang pembahasan web novel Kage no Jitsu-Yakuza ni Naretakute. Oke, pada part yang ke-18 ini, cerita akan lebih berfokus kepada Sid dan juga karakter Owl yang ternyata adalah siapa, ayo? Oke deh, kita mulai langsung aja pembahasannya. Cerita pun dimulai di sebuah ruangan bawah tanah dari kamp pengasingan kerajaan Oriana itu. Di sini, 5 orang pria dari kaum pendukung Doem yang menghajar Sid pada part yang lalu sedang menunggu apakah Sid benar-benar menjalankan perintah mereka untuk menjadikan Clara Oriana sebagai sandera yang bisa mereka manfaatkan. Saat itu, mereka sedikit cemas karena memang tampang Sid tidak terlalu menjanjikan. Ya, kalian tahu sendirilah kalau Shadow itu menjadi Sid tampangnya kayak gimana ya. Dia lebih milih jadi gelandangan daripada jadi mafia loh. Ya, bisa dipastikan tampangnya itu benar-benar tidak menjanjikan banget. Oke, lanjut. Tapi, salah seorang dari pria itu berkata bahwa jika Sid gagal membawa Clara Oriana sebagai sandera, maka mereka hanya perlu membunuh Sid saja. Setelah beberapa saat, seorang pria yang lain pun berkata bahwa ini adalah waktu yang telah ditentukan, jadi mereka harus pergi untuk menemui Sid. Panel cerita pun berpindah ke sebuah aula dalam kamp pengasingan itu. Di sini terlihat Sid hanya sendirian. Jadi kelima pria itu pun beranggapan bahwa Sid telah gagal melakukan perintah mereka. Mereka pun sudah benar-benar ingin membunuh Sid. Tapi mereka tidak membiarkan Sid untuk mati dengan cara yang mudah. Jadi mereka pun menyiksa Sid terlebih dahulu dengan menggoreskan pipi dan lehernya dengan menggunakan pisau, lalu menjambak rambutnya. Tapi anehnya, Sid hanya menatap kelima pria itu dengan tatapan tanpa emosi. Kelima pria itu pun sedikit terkejut karena tidak mungkin ada bocah yang tahan ketika menerima siksaan seperti itu. Tapi di sini, Sid benar-benar diam saja. Lalu, sedikit menahan tawanya. Melihat Sid yang tertawa, seorang dari mereka pun memutuskan untuk memukuli Sid. Tapi anehnya, Sid tidak terluka sama sekali dan terus saja tertawa. Lalu, Sid pun berkata bahwa apakah mereka sudah selesai? Apakah hanya segini kemampuan dari mereka? Pria itu pun langsung marah ketika mendengar provokasi dari Sid. Kemudian, menusukkan pisaunya ke tulang rusuk dari Sid. Namun lagi-lagi, Sid tidak terluka. Bahkan, pisau itu tidak menembus badannya. Melihat situasi itu pun, Sid dengan cepat langsung memukul dada dari pria itu sampai bolong dan tewas di tempat. Di sini akhirnya, Sid pun menunjukkan kemampuan aslinya kepada mereka dan langsung membolongi dada keempat pria lainnya, lalu meninggalkan mayat mereka di sana. Di sini Sid benar-benar jadi badass banget loh. Di sini benar-benar Sid telah menunjukkan kemampuan bayang-bayangnya. Sid benar-benar mengamuk saat itu karena memang ia merasa sedikit hampa karena sudah menjadi kekuatan dalam bayang-bayang. Memang pada awalnya menjadi kekuatan dalam bayang-bayang itu sangatlah menyenangkan. Tapi apakah menjadi kekuatan bayang-bayang adalah satu hal yang hanya bisa dilakukan oleh Sid? Apakah tidak ada kegiatan lainnya yang bisa dilakukan oleh dirinya? Di sini, Sid terus saja berpikir dan ia pun sampai ke satu kesimpulan bahwa ia harus menunjukkan rasa keputusasaan kepada musuhnya untuk melengkapi kemampuan bayang-bayangnya itu. Maka dengan alasan itulah, ia membunuh kelima pria tadi dengan cara yang keji. Tapi nampaknya, mereka tidak terlalu jatuh ke dalam keputusasaan ketika Sid
mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya. Tapi setidaknya dengan ini, ia akan mencapai tujuan yang lebih besar lagi daripada kekuatan dalam bayang-bayang. Panel cerita pun berpindah ke pagi berikutnya. Di sini, Sid pun sedang berjalan-jalan di kamp pengasingan itu. Dan ternyata pada saat musim dingin itu, es nampak terlihat lebih indah daripada biasanya. Tapi pada saat itu, tiba-tiba saja, ia melihat sesosok yang akrab bagi dirinya. Yaps, itu adalah Epsilon yang sudah menyusup ke kamp pengasingan ini. Dan ada satu sosok lagi, yaitu Rose Oriana. Di sini, Sid dan Rose pun saling terkejut karena pertemuan mereka itu. Dan di sini, Sid juga baru ingat bahwa setelah pertempuran di Festival God of War, Rose telah bergabung sebagai karyawan magang di Shadow Garden. Dan mungkin saja, ia tidak bisa menjadi karyawan magang terus selamanya. Akhirnya, ia pun mulai menyusup ke sini untuk mengambil kembali kerajaannya itu. Ini menurut pemikiran Sid ya. Dan di sini juga Sid sempat terkagum dengan sikap pantang menyerah dari Rose Oriana ini. Lalu, Sid juga sadar bahwa pastinya Rose adalah sosok Owl yang sering dibicarakan dalam kamp pengasingan ini. Karena memang semua bukti-buktinya telah mengarah kepada Rose Oriana. Di sini, Rose pun langsung menanyakan tentang alasan keberadaan Sid dalam kamp pengasingan kerajaan Oriana ini. Oke, gue mau sedikit mengingatkan ya kalau Rose Oriana itu belum mengetahui identitas Sid sebagai Shadow. Padahal, ia sudah cukup lama bekerja di Shadow Garden. Tapi, dia belum mengetahui kalau Shadow itu adalah Sid. Kalau semisal Rose Oriana mengetahui kalau Shadow itu adalah Sid, dia bakal terkejut lah. Karena pastinya, orang yang dicintainya adalah orang yang dikaguminya juga. Ya kita tahu sendiri, Rose Oriana itu sangat cinta dengan Sid karena ia telah menyelamatkan nyawanya. Dan Rose Oriana juga kagum dengan Shadow karena ia telah menunjukkan jalan kebenaran kepada Rose Oriana. Oke, lanjut. Mendengar pertanyaan itu, Sid pun langsung berkata bahwa dirinya khawatir dengan seorang teman, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan Midgar, lalu pergi ke kerajaan Oriana ini. Tapi, para orang di kerajaan ini pun telah menganggap Sid sebagai mata-mata, jadi Sid pun berakhir terjebak di camp ini. Sid pun mengatakan hal itu dengan suara yang gemetar. Mendengar pernyataan itu, Rose pun langsung terkejut dan terjadi salah paham di sini, bahwa Rose mengira teman yang dimaksud Sid adalah dirinya. Jadi ia pun langsung terharu dan berkata bahwa, "Jadi kau khawatir tentang aku ya?" Mendengar jawaban dan ekspresi dari Rose membuat Sid tidak tega untuk berkata bukan. Jadi ia pun sengaja berbohong dan berkata bahwa benar, ia sangat mengkhawatirkan Rose. Di sini, Rose pun langsung berkata bahwa dirinya pun meminta maaf karena dirinya Sid sampai-sampai terjebak dalam kamp pengasingan ini. Namun, Sid pun langsung berkata bahwa ini adalah kemauannya sendiri, jadi Rose tidak bisa disalahkan. Namun tetap saja Rose menyalahkan dirinya terus, dan berkata bahwa saat ini dirinya sudah tidak bisa kembali lagi ke kehidupan yang normalnya. Jadi, Rose pun terus berkata bahwa Sid harus melupakan dirinya. Tapi, perasaan Rose kepada Sid tidak pernah berubah. Ia akan selalu mempercayai Sid dan selalu mencintai Sid untuk selamanya. Di sini Sid pun terus mengikuti alur pembicaraan itu dan berkata bahwa ia sangat mengerti keadaan dari Rose sekarang. Saat itu, Rose pun langsung memegang erat tangan Sid dan berkata bahwa Sid tidak perlu khawatir karena ia akan membebaskan Sid dari kamp pengasingan ini. Tapi sebagai gantinya, Sid harus benar-benar melupakan dirinya, karena jika Sid terus saja mengikuti dirinya dan terus berhubungan dengan dirinya, maka Rose khawatir Sid akan terkena masalah yang lebih besar daripada ini. Di sini, Sid pun mengerti tentang hal itu
lalu menyetujuinya. Namun tiba-tiba saja, Sid langsung ditarik oleh seseorang dari kaum Doem yang menuduhnya telah melakukan pembunuhan atas 5 orang dari kaum itu. Karena memang Sid adalah orang terakhir yang berhubungan dengan kelima orang yang terbunuh tadi. Jadi ia harus dibawa untuk diinterogasi. Bahkan bos besar dari kaum Doem yang bernama Maximilian itu pun ikut membawa Sid. Di sini seperti biasa, Sid hanya berpura-pura bodoh dan mengikuti mereka. Dan ia juga tahu bahwa Rose terus saja menatap dirinya ketika ia sedang dibawa oleh para kaum pendukung Doem itu. Panel cerita pun berpindah ke sebuah ruangan bawah tanah, tepat berada di bawah tenda para pendukung Doem itu. Di sini, Sid pun sedang duduk terikat dan ada Maximilian tepat di depannya. Nampaknya, Sid benar-benar akan diinterogasi oleh bos besar dari kaum pendukung Doem ini. Saat itu, Maximilian pun langsung bertanya tentang kebenaran yang terjadi tadi malam. Karena memang ia dan para pengikutnya telah menemukan 5 mayat dari kaum Doem yang telah berlubang dadanya. Dan ia juga melihat jejak darah di sana. Dan sebagai orang yang terakhir berhubungan dengan mereka, Sid benar-benar menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan ini. Saat itu, Sid pun terus berkata bahwa ia tidak melakukan pembunuhan itu, karena tidak mungkin bocah pengecut seperti dirinya melakukan pembunuhan sekeji itu. Namun nampaknya, insting dari bos besar kaum Doem ini sangatlah tajam. Ia berkata bahwa Sid tidak terlihat takut kepada dirinya ataupun kepada pendukung Doem lainnya. Dan hal itu terukir jelas di mata Sid. Lalu, jika Sid tidak melakukan hal itu, maka kemanakah Sid saat tadi malam? Bukankah ia telah diperintahkan untuk menculik Clara Oriana untuk dijadikan sandera oleh mereka? Di sini, Sid merasa sedikit terpojok karena pernyataan dan pertanyaan yang dilontarkan oleh bos besar kaum Doem itu. Dan di sini, Sid juga mengakui bahwa ada sedikit kesalahan dari alibinya itu. Maximilian pun langsung menodongkan pisaunya ke arah Sid untuk membuatnya buka mulut. Namun saat itu, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang memakai body slime suit yang langsung menerobos ruangan bawah tanah itu dan hampir saja menebas leher dari Maximilian. Namun saat itu, Maximilian menggunakan refleksnya dengan tepat, sehingga ia pun berhasil menghindari maut dengan melompat ke arah belakang. Namun, hindarannya itu tidaklah sempurna, karena ia masih mendapatkan luka karena hal tadi. Di sini, Maximilian pun langsung berhipotesis bahwa saat ini yang dihadapinya adalah Owl. Ya, pendapat gue sih, ini adalah Rose Oriana tentunya. Di sini, Maximilian pun langsung mengambil pedang miliknya untuk menghadapi Owl itu. Dan ia juga memerintahkan pasukan yang tersisa untuk menghadapi Owl itu juga. Di sini, pertarungan pun berjalan cukup sengit di mana Owl mampu menghadapi mereka semua. Tapi permainan pedang dari Maximilian juga tidak kalah hebat. Bahkan Sid juga berkata bahwa itu adalah permainan pedang yang cukup lihai. Dan Sid percaya bahwa Maximilian bukanlah orang yang berasal dari kerajaan Oriana. Karena kerajaan Oriana adalah kerajaan yang memandang rendah seni berpedang. Tapi terlepas dari itu semua, Owl masih lebih unggul. Dan di sini, ia pun mengarahkan pertarungan itu ke arah luar ruangan, sehingga meninggalkan Sid sendirian di sana. Dan begitulah ceritanya, di mana MC kita ditinggalin, padahal pertarungan seru sedang terjadi. Dan cerita di arc ini pun terus berlanjut. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan videonya kali ini ya. Maaf terlalu singkat banget, karena gue masih banyak kerjaan banget ya. Tapi gue berharap video ini bisa memuaskan kalian dan menghibur kalian. Oke deh, terima kasih telah mendengarkan sampai detik nih. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like,
komen, subscribe, share. Agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Sampai jumpa, bye.